Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membersihkan najis atau tutorial najis. Sebelumnya saya menjelaskan ada jenis-jenis najis, yaitu ada 3 jenis najis. Di antaranya mukhafafah yaitu ringan, kedua yaitu mutawassithah sedang, dan yang ketiga adalah mughaladzah yaitu berat. Mutawassithah atau sedang terbagi menjadi 2, yaitu hukmiyah dan aniyah. Hukmiyah itu diyakini adanya najis namun tidak nampak zat, warna dan baunya. Lalu yang kedua ialah aniyah. Aniyah itu sudah jelas ya, ada warna dan baunya dan rasanya. Maaf tadi sebelumnya, contoh dari hukmiyah ialah ketika kencing terkena pakaian lalu kering, itu adalah hukmiyah. Nah, kalau aniyah sudah jelas pasti itu terkena ya, masih jelas nampak. Lalu macam najis ada 6 macam najis. Yang pertama yaitu bangkai. Bangkai terbagi menjadi 8, ada sekitar 8, yaitu ada hewan ya. Dalam hadis juga disebutkan ada bangkai hewan yang halal untuk dimakan, seperti bangkai belalang, ikan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua darah, itu darah manusia dan darah hewan, itu najis. Lalu yang ketiga ialah daging babi. Jelas dia najis karena sudah disebutkan juga bahwa babi itu haram, tapi dagingnya juga jelas najis. Yang keempat, kencing manusia, muntah dan kotoran BAB-nya ketika kena pakaian atau benda lain sebagainya, itu najis. Yang kelima, wadi. Wadi itu air putih kental yang keluar setelah pipis. Jadi seperti itu ya. Lanjut yang terakhir ialah keenam. Keenam itu mazi. Mazi itu sama air putih kental namun bening. Dia keluar ketika seseorang itu memikirkan tidak benar atau tidak baik, yaitu tentang zina, dan itu keluar pada laki-laki dan perempuan. Dan mazi itu lebih banyak keluar ketika perempuan, laki-laki tidak terlalu banyak, perempuan lebih banyak keluar. Dan saya di sini akan menjelaskan tutorial najis yang jenis itu mutawassithah sedang, dan menjelaskan macam najis yang kelima tadi yaitu wadi. Maaf, yang keenam mazi. Untuk tutorial lebih lanjut terus saksikan. Contohnya seperti di celana ya, pakaian yaitu mutawassithah yang sedang, yaitu ketika terkena najis pipis atau kencing, seperti di bagian sini terkena pipis. Cara membersihkan najis tersebut hanya butuh dibersihkan di bagian sini saja, jangan semuanya dibasuh. Jadi misalkan di sini kita butuh di sini saja, lalu basuh dengan air, dibersihkan saja seperti biasa sampai hilang warna, bau dan rasanya dari 3 zat tersebut. Lalu dari sini dikeringkan. Sudah kering bisa langsung dipakai ataupun dijemur terlebih dahulu biar kering. Yang kedua ialah macam najis, yaitu mazi. Yang terakhir, mazi itu sama seperti pipis, dibersihkan dengan air. Misalkan dia terdapat najis di bagian sini ya, misalkan dapat terlihat di sini, sama bersihkan bagian sini saja, jangan semuanya, karena dia hanya najis yang tidak terlalu berat lah gitu ya. Hanya bersihkan sini, kurang seperti bisa sampai warna, rasa dan baunya itu atau zatnya itu hilang semuanya. Nah, bisa langsung pakai ataupun dikeringkan terlebih dahulu, dijemur misalkan gitu ya, di atas sinar matahari
sekedar menjelaskan, air mani itu ada dua pendapat. Ada yang berpendapat bahwa mani itu tidak najis, dan ada yang berpendapat tidak najis. Dan misalkan itu najis, bisa langsung dijemur, dikeringkan, lalu dikeruk, dan misalkan basah di bagian manapun itu bisa dibasuh lalu dicuci seperti biasa. Dan dari jenis najis yang pertama yaitu mukhafafa atau ringan, dari kencing bayi yang belum berumur 2 tahun atau masih belum makan, masih meminum susu ASI. Itu ketika kena kencing bayinya itu hanya kita mengambil tetesan air seperti ini, lalu dipercikkan kena najis seperti ini ya, percikan saja. Nah itu sudah hilang najisnya dan dikatakan sah. Ya, itu salah satu tutorial yang tadi saya berikan kepada kalian semua. Hanya itu yang saya bisa lakukan, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat tutorial tadi saya berikan, walaupun tidak terlalu banyak, mungkin bisa diambil penjelasannya dan hikmahnya, ataupun ketika kalian melakukannya dan terkena, semoga bermanfaat. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.